Oh iya. Kan dibutuhkan ada pelanggan. Dan selanjutnya adalah kesimpulan acara. Kesimpulan melengkapi berhasil memanfaatkan strategi bisnis digital, yaitu membuat konten di media sosial. Itu melengkapi juga menyediakan pembayaran digital seperti via OVO, Dana, Kris, Shopify, dan Mobilbank. Itu juga bisa melalui pesanan online yaitu seperti GoFood dan toko online lainnya. Di sana juga untuk menjangkau pelanggan lebih luas. Selain itu, di sana teknik pelayanannya adalah mengantar pesanan jika tidak ramai diambil sendiri atau apa. Di sana juga memberikan ada data member, hospitality, dan fasilitas yang lengkap untuk melayani kepuasan pelanggan agar pelanggan kembali lagi ke kopi tersebut. Selanjutnya yaitu yang pertama memberikan pelayanan yang baik, ramah, dan responsif terhadap pelanggan. Yang kedua, menambah variasi tertentu saat acara event-event. Yang ketiga, menyediakan produk berbeda hingga pelanggan bisa menilai pelayanan secara langsung dan dapat membantu pelayanan industri tersebut. Yang keempat, melaksanakan SOP pembuatan minuman bermakanan agar kualitas rasa tetap terjaga. Dan yang kelima, seleksi terhadap pelayanan digital terhadap keramahan dan sikap komunikasi terhadap pelanggan. Dulu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk pemilihan komposisi warna sebenarnya aman ya, karena toko kopi cenderungnya warna ikoniknya adalah orange, semua adalah orange. Ini masih aman. Mungkin beberapa aset yang kamu gunakan harusnya tetap ada unsur kopinya. Kalau nggak gitu, karena kamu ambilnya apa? Di kasir sama konten kreator. Nah, berarti setidaknya ada beberapa aset yang menggambarkan adanya kasir maupun konten kreatornya, ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bukan pertanyaan, lebih ke yang sangat saya soroti adalah ukuran font. Jenis font yang kamu gunakan sebenarnya masih aman, terbilang mudah terbaca. Tapi ukuran font yang kamu gunakan hampir semuanya di semua slide itu kecil-kecil. Bagi saya yang mungkin masih agak muda aman ya. Mungkin yang agak sepuh sedikit akan susah untuk membaca fontnya karena sangat kecil. Dan ada beberapa yang harusnya, kalau menurut saya di beberapa sub itu bisa kamu pisah. Contoh yang paling terbaru adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan mungkin bisa satu slide, ya saran bisa satu slide untuk menghindari ukuran font yang sangat kecil-kecil tadi itu. Jelas ya? Mulai slide awal sampai akhir semuanya kecil-kecil. Dan banyak beberapa slide yang seperti itu semua. Jadi yang mungkin bisa kamu jadikan 2 slide, kamu jadikan 1 slide. Dari awal tengah tadi juga. Ya, itu saja. Terima kasih. Monggo. Bu Bundi. Next. Bapak. Terima kasih. Laporannya saya karena saya tadi tadi ya, dan saya sudah menampilkan itu akan sangat bagus jika di dalamnya ada laporan yang misalnya kalau tidak terkait dengan masukan dari orang, ya yang mungkin datanya laptop biasanya waktu itu kalau rame itu kalau seperti itu sehingga akan tergambar seperti grafik yang bisa artinya betul ini untuk menyebutkannya terus dan bisa itu sudah bagus. Kalau gambarnya sudah ada, gambarnya ya sedikit ada angka ini. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Kamu di asetmu ada gambar grafik, tapi di kontenmu tidak ada. Kalau Jelas? Ya untuk kelas 2 itu sebelahnya nanti kami kita begitu kan sebelahnya. Mungkin laporannya belum ada yang kita. Minimal kalau tidak ada ya itu sudah ada gambar, sudah ada.
Tapi kalau ada tapi harus ada datanya valid loh. Ada makasih. Cukup. Ya, presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi